Pernahkah kamu melihat 10 orang pintar kalah oleh satu akal yang jernih? Di Mantik Nawas, kita tidak sekadar tertawa, kita belajar berpikir waras, logis, dan berani bertanya. Kalau kamu suka cerita cerdas penuh makna dan humor, klik subscribe sekarang, dan hidupkan akal sehatmu bersama Abu Nawas. Pagi itu, matahari Baghdad baru saja naik setinggi tombak ketika pasar mulai berdenyut seperti jantung kota yang tak pernah lelah. Suara pedagang saling bersahutan, memanggil pembeli dengan nada yang kadang terdengar seperti nyanyian, kadang seperti perdebatan kecil yang lucu. Karung-karung kurma disusun tinggi, kain sutra berwarna zamrud dan merah delima berkibar tertiup angin, sementara aroma roti panggang dan rempah-rempah mengalir di udara, menari bersama debu halus yang diterbangkan langkah kaki orang-orang. Di sudut pasar yang agak teduh, tepat di bawah bayangan pohon kurma tua, Abu Nawas duduk di bangku kayu yang sudah miring sebelah. Jubahnya berwarna coklat kusam, penuh lipatan dan bekas jahitan lama, seolah menyimpan cerita dari ratusan hari yang telah ia lewati. Sorbannya putih, tapi tak lagi seputih awan pagi. Ada noda teh dan debu yang membuatnya tampak seperti peta kecil perjalanan hidupnya. Namun, di balik semua itu, senyum Abu Nawas tetap cerah, dan matanya memantulkan kecerdikan yang membuat orang sulit menebak apakah ia sedang bercanda atau sedang menyiapkan kejutan. Di tangannya, sebuah cangkir tanah liat berisi teh hangat. Ia meniupnya perlahan, lalu menyesapnya dengan penuh kenikmatan, seolah dunia di sekitarnya tak lebih dari panggung kecil tempat ia duduk sebagai penonton sekaligus pemain utama. Sesekali ia menyapa pedagang yang lewat, menawar harga roti tanpa benar-benar berniat membeli, hanya untuk melihat reaksi mereka yang sudah hafal dengan tingkah lakunya. "Wahai Abu Nawas," teriak seorang penjual kurma sambil tertawa, "kalau kau menawar lagi, kurmaku bisa malu sendiri." Abu Nawas mengangkat cangkirnya seperti memberi hormat. "Tenang, wahai sahabat, kurmamu manis, tapi dompetku pahit. Kita seimbang hari ini." Tawa kecil pun pecah di antara beberapa orang yang mendengar. Namun, keriuhan pasar tiba-tiba teredam oleh suara langkah kaki yang teratur dan berat. Seperti irama genderang tanpa musik, bunyi itu datang dari ujung jalan utama. Orang-orang mulai menoleh, satu persatu, hingga kerumunan perlahan membuka jalan. 10 pendeta muncul dengan jubah panjang yang bersih dan rapi. Warnanya kontras dengan debu pasar yang menempel di sandal mereka. Wajah mereka serius, kening sedikit berkerut, dan dagu terangkat tinggi, seolah dunia di sekitar mereka hanyalah lantai yang harus dipijak, bukan tempat untuk disapa. Di tengah-tengah mereka, seorang yang tampak paling tua dan paling tegas melangkah maju, membawa tongkat kecil yang ujungnya berkilau terkena sinar matahari. Bisik-bisik mulai terdengar di antara orang-orang pasar. "Itu pendeta dari negeri jauh," kata seseorang. "Mereka datang untuk Abu Nawas," sahut yang lain. Abu Nawas, yang sejak tadi memperhatikan dari balik cangkir tehnya, menghela napas pelan. Ia berdiri, merapikan sorbannya yang miring, lalu melangkah ke depan dengan langkah santai, seolah yang datang bukan 10 orang penuh wibawa, melainkan teman lama yang datang untuk minum teh bersama. Pemimpin pendeta itu berhenti beberapa langkah di depan Abu Nawas dan berkata dengan suara lantang, cukup keras untuk didengar seluruh pasar. "Wahai Abu Nawas, namamu telah sampai ke telinga kami. Katanya, engkau pandai bermain kata, pandai memutar akal, dan pandai membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Hari ini, kami datang untuk menantangmu berdebat. Kami 10 orang, dan engkau hanya 1. Kami ingin melihat apakah kepintaranmu benar-benar setajam yang diceritakan orang." Kerumunan langsung berisik. Ada yang bersorak, ada yang tertawa, ada pula yang saling bertaruh kecil-kecilan tentang siapa yang akan menang. Abu Nawas menggaruk jenggotnya pelan, pura-pura berpikir dalam-dalam. Ia menatap 10 pendeta itu satu persatu, dari ujung sandal hingga puncak sorban mereka. Lalu ia tersenyum. 10 orang melawan 1, katanya santai. "Ini bukan debat, wahai tuan-tuan. Ini seperti lomba makan melawan kucing kurus. Kalau aku kalah, aku hanya kehilangan nasi. Kalau kalian kalah, kalian kehilangan cerita yang akan diceritakan orang seumur hidup." Beberapa orang pasar tertawa terbahak-bahak. Bahkan seorang anak kecil sampai menepuk-nepuk perutnya karena tak bisa menahan tawa. Pemimpin pendeta itu mengerutkan kening. "Kami tidak datang untuk bercanda." Abu Nawas mengangguk pelan. "Justru itu masalahnya. Dunia ini sudah cukup serius. Kalau semua orang datang tanpa senyum, matahari pun bisa bosan terbit setiap pagi." Ia melangkah sedikit ke depan, mengangkat cangkir tehnya seperti mengangkat piala. "Baiklah, di Mantik Nawas,
Kita tidak mencari siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling jernih berpikir. Kalau kalian siap, aku juga siap. Kerumunan bersorak lebih keras. Pedagang, pembeli, anak-anak, bahkan pengemis yang duduk di pinggir jalan ikut mendekat, membentuk lingkaran besar di sekitar mereka. Di tengah pasar yang berdebu dan penuh warna itu, sebuah perdebatan besar akan dimulai. Dan semua orang tahu, apapun hasilnya, hari itu akan menjadi cerita yang akan diceritakan kembali, dari warung teh hingga istana, dari mulut ke mulut, dengan tawa dan keheranan yang tak akan cepat hilang. Abu Nawas menyesap tehnya sekali lagi, lalu berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya hari ini tehku akan terasa lebih manis dari biasanya. Lingkaran manusia di tengah pasar semakin rapat. Anak-anak duduk bersila di barisan depan. Para pedagang berdiri dengan tangan masih memegang timbangan atau kain dagangan, dan beberapa orang tua menyandarkan tongkat mereka di bahu, siap menyaksikan pertunjukan yang jarang terjadi. Debu yang terangkat oleh langkah kaki perlahan turun kembali, seolah udara pun ingin tenang agar bisa mendengar setiap kata yang akan terucap. Pemimpin para pendeta melangkah satu tapak ke depan. Tongkat kecilnya diketukkan ke tanah, menghasilkan bunyi pendek yang tegas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "kami tidak datang untuk bermain teka-teki atau cerita. Kami datang untuk berdebat dengan aturan yang jelas. Kami 10 orang, dan kami akan mengajukan 10 pertanyaan. Jika engkau gagal menjawab satu saja, engkau harus mengakui bahwa kepintaranmu hanyalah cerita pasar." Beberapa orang di kerumunan mengeluarkan suara, "Oh, panjang." Seperti penonton yang menunggu pedang pertama diangkat dalam sebuah duel. Abu Nawas menyandarkan tubuhnya ke bangku kayu yang tadi ia tinggalkan. Ia melipat tangan di dada, menatap langit sejenak, lalu kembali menatap para pendeta dengan senyum tipis yang sulit dibaca. 10 pertanyaan, gumamnya, dari 10 orang. Ini seperti 10 kuda menarik satu gerobak. Mudah-mudahan gerobaknya tidak patah di tengah jalan. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut pasar. Seorang penjual roti sampai harus menutup mulutnya agar tidak tertawa terlalu keras. Abu Nawas lalu mengangkat tangan, meminta perhatian. "Baiklah, aku setuju dengan aturan kalian. Tapi setiap permainan yang adil harus punya dua sisi, bukan? Maka izinkan aku menambahkan satu hal kecil." Pemimpin pendeta itu mengangkat alis. "Apa itu?" "Hanya satu pertanyaan dariku," jawab Abu Nawas ringan. "Satu saja. Kalau kalian bisa menjawabnya bersama-sama, aku akan mengaku kalah tanpa banyak bicara. Aku akan pulang, menundukkan kepala, dan membiarkan kalian menceritakan kemenangan ini ke seluruh negeri." Kerumunan langsung riuh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul, ada pula yang saling berbisik, menebak-nebak pertanyaan macam apa yang akan keluar dari mulut Abu Nawas. Para pendeta saling pandang. Pendeta kedua berbisik ke telinga pendeta ketiga. Pendeta ketiga mengangguk, lalu berbisik ke pendeta keempat. Seperti rantai kecil, bisikan itu bergerak sampai ke pendeta ke-10, lalu kembali lagi ke pemimpin mereka. Akhirnya, pemimpin itu berkata dengan suara mantap, "Kami terima. 10 kepala melawan satu pertanyaan? Itu bukan tantangan, itu hadiah." Abu Nawas tertawa kecil. Jangan terlalu yakin. Kadang-kadang, satu nyamuk lebih berisik dari 10 unta." Beberapa anak kecil tertawa mendengar perumpamaan itu, membayangkan nyamuk yang berdengung di telinga unta besar. Abu Nawas menoleh ke arah penjual teh yang berdiri tak jauh dari sana. Seorang pria bertopi kain dengan senyum lebar dan teko besar di tangannya. "Wahai sahabat," panggil Abu Nawas, "siapkan tehnya yang paling manis hari ini. Aku punya firasat, tenggorokan kita semua akan kering oleh banyaknya kata-kata." Penjual teh mengangguk semangat. "Kalau begitu, aku siapkan satu teko ekstra." Abu Nawas kembali menghadap para pendeta. "Dan satu lagi," katanya, "kalau aku menang, kalian yang traktir teh untuk seluruh pasar. Anggap saja itu sedekah ilmu, karena hari ini kita semua belajar sesuatu." Kerumunan bersorak. Beberapa pedagang bahkan sudah mulai menghitung di kepala mereka berapa gelas teh yang mungkin mereka minum gratis hari itu. Pemimpin pendeta itu menghela napas, lalu tersenyum tipis, seolah menerima tantangan. "Baiklah, jika itu yang kau mau, kami setuju. Tapi ingat, wahai Abu Nawas, kami datang bukan untuk pulang dengan cerita lucu, kami datang untuk pulang dengan kemenangan." Abu Nawas mengangguk, "Dan aku datang bukan untuk menang.
Aku datang untuk memastikan kita semua pulang dengan akal yang sedikit lebih jernih. Kata-katanya membuat beberapa orang terdiam sejenak. Bahkan salah satu pendeta terlihat menelan ludah, seolah merasakan bahwa perdebatan ini mungkin tidak sesederhana yang mereka kira. Lingkaran manusia semakin rapat. Seseorang memanjat peti kayu agar bisa melihat lebih jelas. Seekor kucing pasar melompat ke atas karung gandum, duduk manis seolah ikut menjadi penonton setia. Pemimpin pendeta mengangkat tangannya. Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan aku bertanya satu hal, Abu Nawas. Mengapa engkau begitu percaya diri menghadapi 10 orang yang masing-masing menghabiskan hidupnya mempelajari ilmu dan kitab? Abu Nawas tersenyum, lalu menunjuk kepalanya sendiri. Karena aku tidak hanya mengisi kepalaku dengan kata-kata. Aku mencoba mengosongkannya dari kesombongan. Dan ruang kosong itu, wahai tuan-tuan, seringkali lebih berguna daripada rak yang penuh tapi tak pernah dibuka. Kerumunan kembali bergemuruh. Beberapa orang bertepuk tangan, yang lain mengangguk setuju. Pemimpin pendeta itu terdiam sesaat, lalu mengangkat tongkat kecilnya tinggi-tinggi. Baik, debat ini resmi dimulai. Udara pasar terasa berubah. Seperti sebelum hujan turun, ada ketegangan tipis yang membuat semua orang menahan napas. Abu Nawas melangkah ke tengah lingkaran, merapikan sorbannya sekali lagi, lalu berkata dengan nada tenang, "Wahai 10 orang bijak, aku siap mendengar pertanyaan pertama kalian. Tapi ingat, di sini kita bukan sedang bertarung untuk menjatuhkan. Kita sedang berjalan untuk mencari jalan." Di kejauhan, penjual teh mulai menuang cairan coklat ke dalam gelas-gelas kecil. Uap hangatnya naik ke udara, bercampur dengan aroma rempah dan debu pasar. Hari itu, bukan hanya kata-kata yang akan mengalir. Pelajaran dan tawa pun bersiap mengikuti, setetes demi setetes, seperti teh manis yang perlahan memenuhi cangkir-cangkir di tangan para penonton. Tongkat kecil pemimpin pendeta masih terangkat ketika ia mengangguk ke pendeta pertama. Seorang pria bertubuh tinggi melangkah maju, jubahnya berkibar sedikit tertiup angin pasar. Wajahnya tegas, matanya tajam, seolah setiap kata yang akan ia ucapkan adalah panah yang siap dilepaskan. "Wahai Abu Nawas," katanya, "katakanlah kepadaku, apakah kebenaran itu satu atau banyak? Jika satu, mengapa manusia berbeda-beda memahaminya? Jika banyak, mana yang harus diikuti?" Kerumunan langsung bergumam. Beberapa orang saling pandang, mencoba mencerna pertanyaan yang terdengar berat itu. Seorang pedagang kain sampai menggaruk kepalanya, lalu tertawa kecil, seolah berkata, "Ini pasti akan seru." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekati penjual roti di pinggir lingkaran. Ia mengambil sepotong roti pipih yang masih hangat dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Wahai tuan-tuan," katanya sambil tersenyum, "lihatlah roti ini. Bentuknya bulat, warnanya coklat, dan baunya harum. Sekarang aku bertanya, apakah roti ini satu atau banyak?" Pendeta pertama mengerutkan kening. "Tentu satu." Abu Nawas mematahkan roti itu menjadi 2 bagian. "Sekarang bagaimana?" "2," jawab seseorang dari kerumunan. Abu Nawas mematahkan lagi hingga menjadi beberapa potong kecil. "Dan sekarang?" Kerumunan tertawa kecil. Anak-anak mulai menghitung potongan roti itu dengan jari mereka. Abu Nawas menatap pendeta pertama. Roti itu tetap roti, meski dilihat sebagai satu atau banyak. Kebenaran juga begitu. Yang berbeda bukan roti atau kebenarannya, tapi cara kita memotong dan melihatnya. Kerumunan langsung bersorak. Bahkan penjual roti mengangkat kedua tangannya, bangga karena rotinya kini menjadi bagian dari perdebatan besar. Pendeta pertama melangkah mundur, wajahnya sedikit memerah. Pendeta kedua segera maju, seolah tak mau memberi Abu Nawas waktu untuk bersantai. "Baiklah," katanya cepat. "Kalau begitu, katakanlah, apakah ilmu lebih penting dari iman, atau iman lebih penting dari ilmu?" Abu Nawas menghela napas pelan, lalu menatap langit sejenak, seolah mencari jawaban di antara awan yang bergerak perlahan. Ia lalu mengambil teko kecil dari tangan penjual teh dan sebuah gelas kosong. "Lihat," katanya sambil menuang teh ke dalam gelas. "Gelas ini seperti iman. Teh ini seperti ilmu. Kalau gelasnya ada tapi tehnya tidak, kau hanya memegang wadah kosong. Kalau tehnya ada tapi gelasnya tidak, kau hanya menumpahkan semuanya ke tanah. Jadi, mana yang lebih penting?" Pendeta kedua terdiam. Beberapa orang di kerumunan mengangguk-angguk, seolah baru saja menemukan jawaban yang terasa sederhana tapi mengena.
Pendeta ketiga maju dengan langkah cepat. Kau pandai bermain perumpamaan, Abu Nawas. Tapi jawab ini, apakah manusia ditentukan oleh takdir atau oleh pilihannya sendiri? Abu Nawas tertawa kecil. Ia menunjuk ke arah seekor kucing pasar yang masih duduk di atas karung gandum. Lihat kucing itu. Takdirnya adalah lahir sebagai kucing, bukan sebagai unta. Tapi pilihan dia hari ini adalah duduk di karung gandum, bukan di atas kepalamu. Kalau dia memilih duduk di kepalamu, mungkin kau akan berteriak sekarang. Kerumunan pecah dalam tawa. Kucing itu, seolah mengerti dirinya sedang dibicarakan, mengeong kecil dan melompat turun, membuat anak-anak bertepuk tangan. Pendeta ketiga menghela napas dan mundur. Pendeta keempat dan kelima mulai berbisik-bisik, lalu maju hampir bersamaan, saling berebut untuk bertanya. Pemimpin mereka mengangkat tongkat, memberi isyarat agar hanya satu yang bicara. Pendeta keempat akhirnya bertanya, bagaimana kau bisa begitu yakin dengan jawabanmu, sementara orang lain mungkin yakin dengan jawaban yang berbeda? Abu Nawas mengangkat bahu. Aku tidak selalu yakin. Aku hanya selalu mau mendengar. Kadang-kadang, keyakinan orang lain adalah cermin yang membuat kita melihat wajah kita sendiri lebih jelas. Suasana pasar menjadi lebih hening sejenak. Bahkan suara pedagang yang biasanya tak pernah berhenti berteriak pun merendah, seolah mereka juga ikut mendengarkan. Pendeta kelima mencoba lagi. Jika semua orang bebas berpikir, bukankah dunia akan penuh kekacauan? Abu Nawas tersenyum. Justru sebaliknya. Kekacauan sering muncul ketika orang berhenti berpikir dan mulai mengikuti tanpa bertanya. Akal itu seperti tali. Kalau ditarik bersama-sama, kita bisa menarik gerobak. Kalau dibiarkan kusut, kita tersandung sendiri. Kerumunan bertepuk tangan lebih keras kali ini. Seorang lelaki tua bahkan berdiri dari bangkunya dan mengangguk-angguk penuh semangat. Pendeta ke-6 sampai ke-10 kini terlihat gelisah. Mereka saling pandang, saling memberi isyarat, seolah mencari pertanyaan yang benar-benar bisa menjatuhkan Abu Nawas. Tapi setiap kali salah satu dari mereka melangkah maju, yang lain langsung menyela, membetulkan, atau mengusulkan pertanyaan lain. Akhirnya, mereka malah mulai berdebat di antara mereka sendiri. Pertanyaanku lebih tajam, kata yang satu. Tidak, punyaku lebih dalam, sahut yang lain. Kalian tidak mengerti maksudku, ujar yang ketiga. Kerumunan mulai tertawa lagi. Abu Nawas melipat tangan di dada, menonton mereka seperti menonton pertunjukan. Wahai tuan-tuan, katanya akhirnya. Aku belum menjawab pertanyaan dari kalian semua, tapi kalian sudah sibuk menjawab satu sama lain. Pendeta ke-10 menghela napas panjang. Kau ini licik, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum ramah. Tidak, aku hanya cermin. Kalau yang kalian lihat berputar-putar, mungkin bukan aku yang membuatnya berputar. Kerumunan bersorak. Anak-anak melompat-lompat kegirangan. Penjual teh mulai menuang gelas demi gelas, karena semakin banyak orang yang ingin duduk dan menyaksikan kelanjutan perdebatan ini. Pemimpin pendeta melangkah maju lagi. Wajahnya kini tidak setega sebelumnya. Ada keraguan kecil di matanya, seperti orang yang mulai menyadari bahwa perdebatan ini bukan sekadar soal menang dan kalah. Abu Nawas menatapnya dan berkata dengan nada tenang, wahai tuan-tuan, kita baru berjalan beberapa langkah. Jalan ini masih panjang. Tapi ingat, siapapun yang terlalu sibuk berlari untuk menang, sering lupa melihat pemandangan di sekitarnya. Angin pasar berembus pelan, membawa aroma teh dan roti hangat. Di tengah lingkaran manusia itu, 10 pendeta dan 1 Abu Nawas berdiri, bukan lagi hanya sebagai lawan debat, tapi sebagai bagian dari cerita yang akan terus diceritakan, dengan tawa, renungan, dan sedikit rasa heran tentang betapa sederhananya kebijaksanaan ketika ia disampaikan dengan senyum. Pasar Baghdad yang sejak pagi riuh kini berubah seperti aula besar tanpa dinding. Suara pedagang mereda, anak-anak berhenti berlarian, bahkan burung-burung di atap toko seakan menahan kicauannya. Semua mata tertuju ke tengah lingkaran, tempat Abu Nawas dan 10 pendeta berdiri berhadapan. Pemimpin pendeta mengangkat tongkat kecilnya, mengetukkannya sekali ke tanah. Bunyi tok itu terdengar lebih keras dari biasanya, mungkin karena semua orang sedang diam. Wahai Abu Nawas, katanya, kau telah menjawab banyak pertanyaan kami dengan perumpamaan dan tawa. Sekarang kami ingin mendengar jawaban yang lebih tegas. Katakanlah, apakah kata-kata bisa mengubah dunia, atau hanya menghibur mereka yang mendengarnya? Beberapa orang di kerumunan mengangguk, seolah merasa pertanyaan itu benar-benar berat. Seorang penjual kain melipat dagangannya,
tak ingin kehilangan satu pun kata. Abu Nawas melangkah maju, mendekati seorang anak kecil yang memegang balon kecil dari kain. Ia mengambil balon itu dengan izin si anak, lalu meniupnya sedikit hingga mengembang. Kata-kata, katanya pelan, seperti udara ini. Kalau kau meniupkannya dengan lembut, ia membuat sesuatu yang kecil menjadi lebih besar. Kalau kau meniupkannya dengan marah, ia bisa membuat balon meledak. Ia melepaskan balon itu, dan balon kecil itu melayang pelan di atas kepala kerumunan. Anak-anak bersorak, sementara orang-orang dewasa tersenyum. Kata-kata tidak hanya menghibur, lanjut Abu Nawas. Ia menggerakkan, ia menguatkan, dan kadang, ia melukai. Dunia berubah bukan hanya oleh pedang, tapi oleh kalimat yang orang bawa pulang ke dalam pikirannya. Pemimpin pendeta menghela napas, seolah menerima jawaban itu. Ia memberi isyarat kepada pendeta ketujuh untuk maju. Pendeta itu melangkah dengan wajah penuh keyakinan. Baik, jika kau begitu percaya pada akal manusia, katakanlah, apakah semua orang mampu berpikir jernih, atau hanya mereka yang terdidik? Kerumunan bergumam. Beberapa orang pasar, yang tak pernah mengenyam pendidikan tinggi, saling pandang. Abu Nawas menunduk, mengambil segenggam pasir dari tanah, lalu membiarkannya jatuh perlahan di antara jari-jarinya. Pasir ini, katanya, ada di mana-mana. Di istana dan di jalanan. Akal juga begitu. Yang membedakan bukan siapa yang memilikinya, tapi siapa yang mau membersihkannya dari debu kesombongan. Seorang lelaki tua di pinggir lingkaran mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Pendeta ketujuh terdiam. Pendeta kedelapan mencoba maju, tapi langkahnya ragu. Ia melirik teman-temannya, lalu kembali berdiri di tempat. Pemimpin pendeta mengangkat tangannya. Cukup. Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Ajukan satu pertanyaanmu. Kerumunan langsung riuh. Orang-orang saling mendorong kecil, ingin lebih dekat. Penjual teh sudah menyiapkan gelas-gelas, seolah tahu momen besar akan segera datang. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melangkah ke tengah, memutar badan, memandang satu persatu wajah para pendeta. Ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan keheningan tumbuh, seperti benih yang siap pecah menjadi pohon. Akhirnya, ia berbicara. Wahai 10 orang bijak, katanya tenang. Aku hanya ingin bertanya satu hal sederhana. Kalian datang ke sini untuk membuktikan bahwa kalian lebih pintar dariku. Tapi katakanlah padaku, untuk siapa sebenarnya kepintaran itu kalian bawa? Untuk dirimu sendiri, atau untuk orang-orang di sekelilingmu? Pertanyaan itu jatuh seperti batu kecil ke dalam kolam. Tidak keras, tapi riaknya menyebar kemana-mana. Pendeta pertama membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Pendeta kedua mengangkat tangan sedikit, lalu menurunkannya. Pendeta ketiga berbisik ke pendeta keempat, tapi yang keempat hanya menggeleng. Kerumunan menahan napas. Pendeta kelima akhirnya berkata, tentu untuk kebenaran. Abu Nawas mengangguk. Dan kebenaran itu, apakah ia senang dipamerkan, atau senang dibagikan? Pendeta kelima terdiam. Wajahnya memerah sedikit. Pendeta keenam mencoba membantu. Ilmu harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Abu Nawas tersenyum. Benar. Tapi apakah cara terbaik menjaganya adalah dengan mengunci pintu, atau dengan mengajarkan cara masuk yang benar? Kerumunan mulai bergumam. Beberapa orang bertepuk tangan pelan, yang lain mengangguk-angguk. Pendeta ketujuh berkata, kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami tidak kalah pintar. Abu Nawas menatapnya dengan lembut. Dan aku hanya ingin memastikan bahwa tidak ada yang pulang hari ini dengan merasa lebih kecil dari sebelumnya. Keheningan kembali turun. Bahkan suara tekoteh yang biasanya berdenting kini terdengar seperti gema di ruangan besar. Pemimpin pendeta menatap tanah sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Kau bertanya seolah-olah kami datang dengan niat yang salah. Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak, aku hanya bertanya agar kita semua pulang dengan niat yang lebih baik. Pendeta ke-10 menghela napas panjang. Pertanyaanmu tidak punya jawaban satu kalimat. Abu Nawas tersenyum. Itu karena ia bukan untuk dijawab sekarang. Ia untuk dibawa pulang. Kerumunan tiba-tiba bertepuk tangan lebih keras dari sebelumnya. Anak-anak bersorak, beberapa orang dewasa tersenyum lebar, dan penjual teh mulai membagikan gelas pertama secara gratis, seolah ikut merayakan momen itu. Angin pasar berembus, membawa aroma manis dan debu ringan. Di tengah lingkaran itu, 10 pendeta berdiri dengan wajah yang tak lagi angkuh,
dan Abu Nawas berdiri dengan senyum yang tak lagi sekadar lucu, tapi hangat. Hari itu, satu pertanyaan kecil telah melakukan apa yang 10 pertanyaan panjang belum mampu, membuat semua orang diam dan berpikir. Pertanyaan Abu Nawas masih menggantung di udara seperti aroma teh manis yang belum sempat diminum. Kerumunan pasar tidak lagi bersuara keras. Yang terdengar hanya langkah sandal, desah napas, dan bunyi kain yang tertiup angin ringan. 10 pendeta berdiri saling berhadapan, bukan lagi dengan Abu Nawas, melainkan dengan bayangan pikiran mereka sendiri. Pendeta pertama memecah keheningan. Kita datang untuk berdebat, bukan untuk merenung seperti filsuf di bawah pohon, katanya. Suaranya terdengar sedikit lebih tinggi dari biasanya. Pendeta kedua menggeleng. Tapi pertanyaannya benar. Untuk siapa kita membawa ilmu ini? Pendeta ketiga melipat jubahnya, wajahnya tegang. Kita membawa ilmu untuk kebenaran. Itu jelas. Kalau begitu, sahut pendeta keempat, mengapa kita begitu sibuk membuktikan bahwa kita lebih pintar dari satu orang di pasar? Kerumunan mulai berbisik. Anak-anak saling pandang dan tersenyum, seolah menonton sandiwara lucu yang tiba-tiba berubah arah. Abu Nawas mundur selangkah, melipat tangan di dada. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menonton, seperti seorang penonton yang menikmati pertunjukan terbaik hari itu. Pendeta kelima mengangkat tangannya. Kalian semua lupa tujuan awal. Kita datang untuk menunjukkan bahwa cerita tentang Abu Nawas hanyalah dongeng pasar. Pendeta keenam tertawa pendek. Dan sekarang, pasar justru menceritakan kita. Beberapa orang di kerumunan tertawa mendengar itu. Seorang penjual rempah bahkan sampai menjatuhkan sendok kayunya karena tak bisa menahan senyum. Pendeta ketujuh melangkah maju, menatap teman-temannya satu persatu. Mungkin kita terlalu sibuk membawa nama besar kita sendiri, sampai lupa membawa telinga untuk mendengar. Pendeta kedelapan menyilangkan tangan. Mendengar siapa? Orang-orang yang datang hanya untuk tertawa. Pendeta ketujuh menjawab tenang. Kadang-kadang, tawa adalah pintu. Kalau kita tidak mau masuk lewat pintu itu, kita akan berdiri di luar selamanya. Pendeta kesembilan menghela napas panjang. Aku merasa seperti kita sedang menarik satu kain dari 10 arah. Tidak heran kalau kain itu robek. Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit, tapi tetap diam. Kerumunan mulai semakin menikmati pemandangan itu. Beberapa orang duduk di tanah, menjadikan karung gandum dan peti kayu sebagai kursi darurat. Pendeta pertama kembali berbicara, kini dengan nada lebih lembut. Kita tidak bisa pulang tanpa jawaban. Orang-orang akan berkata kita kalah. Pendeta kedua menatapnya. Kalah dari siapa? Dari Abu Nawas? Atau dari diri kita sendiri? Kata-kata itu membuat beberapa pendeta terdiam. Bahkan pemimpin mereka, yang sejak tadi memegang tongkat kecilnya erat-erat, kini melonggarkan genggamannya. Pemimpin itu melangkah ke depan, tapi bukan menghadap Abu Nawas. Ia menghadap rekan-rekannya. Wahai sahabat-sahabatku, katanya, kita telah berjalan jauh untuk sampai ke sini. Jauh lebih jauh dari perjalanan kita hari ini. Kita membawa kitab, ilmu, dan nama. Tapi mungkin kita lupa membawa satu hal kecil, kerendahan hati. Kerumunan bertepuk tangan pelan, seperti hujan ringan yang turun di atap-atap rumah. Pendeta ke-10, yang sejak tadi paling banyak diam, akhirnya angkat bicara. Aku datang ke sini dengan keyakinan bahwa 10 kepala pasti lebih kuat dari 1. Tapi sekarang aku melihat, 1 kepala yang tenang bisa membuat 10 kepala saling bertabrakan. Tawa kecil menyebar di antara orang-orang pasar. Bahkan beberapa pendeta tersenyum tipis mendengar pernyataan itu. Abu Nawas akhirnya melangkah maju. Wahai tuan-tuan, katanya lembut, aku tidak pernah ingin menjadi tembok yang kalian tabrak. Aku hanya ingin menjadi cermin. Kalau kalian melihat kekacauan, mungkin bukan karena cerminnya bengkok, tapi karena rambut kita yang belum disisir. Anak-anak tertawa terbahak-bahak membayangkan 10 pendeta dengan rambut kusut, meski rambut mereka sebenarnya tertutup rapi oleh sorban dan penutup kepala. Pendeta kelima menghela napas. Kau selalu menjawab dengan tawa. Abu Nawas mengangguk, karena tawa adalah cara tercepat membuat orang menurunkan perisainya. Setelah itu, barulah kata-kata bisa masuk. Pemimpin pendeta menatap Abu Nawas, lalu menatap kerumunan. Mungkin hari ini bukan tentang siapa yang paling pintar. Mungkin ini tentang siapa yang paling mau belajar. Kerumunan bersorak. Penjual teh mulai membagikan gelas tanpa menunggu perintah. Uap hangat naik,
bercampur dengan aroma pasar yang kini terasa lebih manis dari biasanya. Pendeta pertama mengambil segelas teh, meminumnya perlahan, lalu tersenyum kecil. Rasanya manis. Abu Nawas tertawa. Ilmu juga begitu. Kalau dibagi, rasanya manis. Kalau disimpan sendiri, bisa jadi pahit. Pendeta kedua menepuk bahu pendeta pertama. Mungkin kita datang dengan 10 suara, tapi hari ini kita pulang dengan 1 pelajaran. Pendeta ketiga mengangguk. Dan pelajaran itu lebih berat dari semua pertanyaan kita. Kerumunan kembali bertepuk tangan. Beberapa orang mulai menyanyikan lagu kecil tanpa lirik, hanya nada riang yang mengisi udara. Di tengah pasar Baghdad, yang biasanya hanya menjadi tempat jual beli, hari itu berubah menjadi ruang belajar terbuka. Tanpa papan tulis, tanpa kitab terbuka, hanya dengan kata-kata, tawa, dan secangkir teh manis. Abu Nawas memandang langit sebentar, lalu berkata pelan, seolah hanya untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang, 10 orang datang untuk menang. Tapi 1 pelajaran cukup untuk membuat semua orang pulang dengan hati yang lebih ringan. Angin berembus lembut, menggerakkan kain-kain dagangan dan jubah para pendeta. Mereka berdiri tidak lagi sebagai 10 orang yang menantang, tetapi sebagai 10 orang yang sedang belajar. Dan kerumunan pasar tahu, tinggal 1 langkah lagi sebelum cerita hari itu mencapai penutup yang akan diceritakan kembali di warung-warung, di rumah-rumah, dan di jalanan, selama bertahun-tahun ke depan. Matahari Baghdad mulai condong ke barat. Bayang-bayang bangunan dan pohon kurma memanjang di atas tanah pasar, seperti garis-garis lembut yang digambar oleh waktu. Kerumunan masih belum bubar. Gelas-gelas teh kosong berserakan di atas peti kayu, karung gandum, dan bangku-bangku kecil. Tawa sudah mereda, digantikan suasana tenang yang jarang terjadi di tempat seramai ini. Pemimpin para pendeta berdiri di tengah lingkaran, memegang tongkat kecilnya dengan kedua tangan. Wajahnya tidak lagi tegang, tidak lagi angkuh. Ada kerutan di keningnya, tapi kini bukan kerutan kesombongan, melainkan tanda orang yang sedang berpikir lebih dalam dari biasanya. Wahai Abu Nawas, katanya pelan, kami datang ke sini dengan langkah berat dan dada yang penuh keyakinan. Kami pikir, jumlah kami adalah kekuatan. Kami pikir, suara kami akan menenggelamkan suaramu. Tapi hari ini, kami belajar bahwa suara yang paling keras belum tentu yang paling benar. Kerumunan diam. Bahkan anak-anak yang biasanya tidak bisa duduk tenang kini berdiri memeluk lutut mereka, mendengarkan. Abu Nawas menunduk sedikit, memberi hormat. Dan aku belajar, jawabnya, bahwa orang-orang yang berani datang dari jauh untuk bertanya, sebenarnya sudah membawa keberanian yang lebih besar dari sekadar jawaban. Pendeta kedua melangkah maju. Kami tidak menemukan satu jawaban yang bisa kami bawa pulang sebagai piala. Tapi kami menemukan banyak pertanyaan yang akan kami bawa pulang sebagai bekal. Abu Nawas tersenyum. Itu piala yang tidak bisa pecah dan tidak bisa dicuri. Pendeta ketiga memandang kerumunan pasar. Lihatlah mereka. Mereka tidak datang untuk memenangkan perdebatan. Mereka datang untuk mendengar cerita, untuk tertawa, untuk pulang dengan sesuatu yang bisa mereka ceritakan kembali. Mungkin kita seharusnya datang dengan tujuan yang sama. Seorang perempuan tua di pinggir lingkaran mengangkat gelas tehnya dan berkata keras, "Kalau begitu, hari ini kalian semua menang, karena aku pulang dengan cerita untuk cucuku." Kerumunan tertawa dan bertepuk tangan. Suasana kembali hangat. Pemimpin pendeta menarik napas panjang. Wahai Abu Nawas, kami tidak akan mengatakan bahwa kami kalah. Dan kami juga tidak akan mengatakan bahwa engkau menang. Abu Nawas mengangkat alisnya. Lalu apa yang akan kalian katakan? Kami akan mengatakan, lanjut pemimpin itu, bahwa hari ini kami belajar bersama. Abu Nawas mengangguk pelan. Itu kalimat yang indah. Lebih indah dari pengumuman kemenangan manapun. Pendeta keempat mengeluarkan selembar kain kecil dari sakunya, mengelap keningnya. Aku datang ke sini dengan niat membuktikan bahwa aku lebih pintar dari orang lain. Aku pulang dengan niat menjadi lebih baik dari diriku sendiri. Pendeta kelima menambahkan, dan aku datang dengan telinga tertutup. Aku pulang dengan telinga terbuka. Abu Nawas tertawa kecil. Hati-hati, kalau telinga terbuka terlalu lebar, nanti angin pasar masuk dan membuatmu kedinginan. Tawa kecil menyebar lagi di antara mereka. Seorang anak kecil mendekat, membawa sepotong roti yang tadi digunakan Abu Nawas sebagai perumpamaan. Ia menyodorkannya kepada pemimpin pendeta. Om, mau roti? Ini masih hangat.
Pemimpin pendeta tertegun sejenak, lalu menerima roti itu dengan kedua tangan. "Terima kasih," katanya lembut. "Ini hadiah terbaik hari ini." Ia mematahkan roti itu menjadi 10 bagian kecil, lalu membagikannya kepada rekan-rekannya. Kerumunan tersenyum melihat pemandangan itu. Tanpa kata-kata, semua orang mengerti maknanya. Abu Nawas mengangkat cangkir tehnya yang terakhir. "Wahai sahabat-sahabatku," katanya, "kita tidak perlu panggung besar atau mahkota emas untuk merayakan kebijaksanaan. Cukup secangkir teh, sepotong roti, dan kesediaan untuk mendengar." Matahari kini hampir menyentuh atap-atap rumah. Langit berubah warna menjadi jingga dan merah muda, seolah ikut merayakan hari yang berbeda dari biasanya. Pemimpin pendeta melangkah mendekat dan mengulurkan tangannya. Abu Nawas menyambutnya. Mereka berjabat tangan, bukan sebagai pemenang dan yang kalah, tapi sebagai dua orang yang baru saja berbagi perjalanan singkat namun bermakna. "Kami akan melanjutkan perjalanan kami besok pagi," kata pemimpin itu. "Dan kami akan membawa cerita ini kemanapun kami pergi." Abu Nawas mengangguk. "Ceritakanlah bukan tentang aku. Ceritakanlah tentang pasar ini, tentang orang-orang yang mau berhenti sejenak dari urusan mereka hanya untuk berpikir dan tertawa bersama." Pendeta keenam tersenyum. "Itu cerita yang lebih besar dari satu nama." Kerumunan mulai perlahan bubar. Para pedagang kembali merapikan dagangan, anak-anak berlari mengejar bayangan mereka sendiri di tanah, dan penjual teh menghitung teko kosong dengan wajah puas. Abu Nawas kembali ke bangku kayunya di bawah pohon kurma. Ia duduk, menghela napas panjang, dan memandang langit yang kini mulai gelap. "Ah," gumamnya pelan, "hari ini, 10 orang datang dengan niat menguji satu kepala. Tapi semua pulang dengan satu hati." Angin malam pertama berembus, membawa kesejukan dan sisa-sisa aroma teh manis. Di tengah pasar Baghdad yang mulai sepi, cerita hari itu tidak ikut pulang. Ia tinggal, bersembunyi di dinding-dinding, di bangku kayu, di karung gandum, siap diceritakan kembali oleh siapa saja yang pernah mendengar tawa dan kata-kata yang mengalir di sana. Malam turun perlahan di Baghdad, seperti selimut tipis yang menenangkan kota setelah hari yang panjang. Lentera-lentera kecil mulai menyala di depan toko dan rumah, memantulkan cahaya ke jalanan yang kini lebih sepi. Pasar yang tadi penuh suara dan tawa kini hanya menyisakan langkah kaki yang menjauh dan bisikan angin di antara kain-kain dagangan yang tergantung. Abu Nawas masih duduk di bangku kayunya, di bawah pohon kurma yang sama. Cangkir tehnya sudah kosong, tapi senyumnya masih penuh. Ia memandang ke arah jalan tempat 10 pendeta tadi menghilang, lalu menghela napas pelan, bukan karena lelah, melainkan karena puas. Seorang anak kecil mendekat, membawa lentera kecil di tangannya. "Paman Abu," katanya, "siapa yang menang hari ini?" Abu Nawas tersenyum dan mengusap kepala anak itu. "Kita semua," jawabnya, "karena kita pulang dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli di pasar." "Apa itu?" tanya si anak, matanya berbinar. "Akal sehat," jawab Abu Nawas. "Dan sedikit keberanian untuk bertanya." Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Ia lalu berlari kembali ke keluarganya. Lentera kecilnya bergoyang-goyang seperti bintang yang turun ke bumi. Abu Nawas berdiri, merapikan jubah lusuhnya, dan melangkah perlahan menyusuri jalan yang mulai gelap. Di setiap langkahnya, seolah ia meninggalkan jejak tak terlihat, bukan jejak kaki, melainkan jejak pertanyaan, tawa, dan pemikiran yang akan tumbuh di kepala siapa saja yang mendengar ceritanya. Di kejauhan, terdengar suara orang-orang yang mulai menceritakan ulang peristiwa hari itu. Ada yang menambahkan bumbu humor, ada yang menekankan pelajaran, ada yang hanya meniru gaya Abu Nawas berbicara. Cerita itu hidup, berubah, dan berjalan sendiri, seperti angin yang tak bisa ditangkap tapi bisa dirasakan. Dan begitulah, kisah Abu Nawas hari itu tidak berakhir di pasar Baghdad. Ia berlayar dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, dari hati ke hati. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling pintar, siapa yang paling banyak bicara, atau siapa yang paling keras bersuara. Tapi tentang siapa yang paling berani membuka pikirannya, menurunkan egonya, dan pulang dengan senyum yang lebih ringan dari saat ia datang. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Abu Nawas melangkah pergi, membawa satu pesan sederhana yang tertinggal di udara, di jalanan, dan di setiap hati yang mau mendengarnya. Akal yang jernih adalah cahaya, dan tawa adalah jalannya.